Halo Sobat Easy Stock, kita membahas news daripada IDX. Di sini beritanya, hot newsnya 5 saham paling cuan di IDX Value 30, IDX Idola, investor pengejar nilai atau value investor yang akan atau paling berfokus kepada IDX 30. Nah, kita lihat di sini apa yang menjadi pilihan daripada IDX. Ada 5 saham dengan kinerja terbaik year to date: SMDR, NRX, ITMG, Indi, dan PTBA. Oke, di sini SMDR yang paling tokcer dengan kenaikan 194% ke 2930. SMDR mencetak laba bersih pada semester 1 115,7 setara dengan 1,7 triliun. Oke, ini Anda bisa baca sendiri ya. Pokoknya yang jelas dari kabar atau hot news daripada IDX, kita akan menghitung nilai wajarnya masing-masing saham. Ada 5 saham itu dengan metode fundamental yang mengacu kepada bukunya Benjamin Graham, yaitu Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini merupakan pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang akan dia beli dan sebagai pegangan kapan dia harus jual kalau sudah melewati nilai wajarnya. Formulasi nilai wajar ala Benjamin Graham sudah bisa Sobat Easy Stock peroleh melalui Google Play Store. Anda tinggal download aplikasi namanya Easy Stock, dan aplikasi itu akan menunjukkan harga saham tertentu pada saat itu, nilai wajar tertinggi dan terendah, dan ada semua saham yang sudah listed. Di situ sudah terupdate ya. Laporan keuangan bervariasi karena umumnya di Q4 2021, tetapi sudah ada beberapa di Q1 dan Q2. Oke, caranya adalah kita masuk ke Google Play Store, Anda ketik Easy Stock, terus Anda download dan Anda open. Nah, begini. Kita lihat SMDR. Oke, yang pertama ya. Wah, ini memang kalau lihat di sini ya, ini upside-nya 5 kali lipat. Nilai wajarnya tuh 5 kali lipat, bisa mencapai angka 15.000. Sekarang kan masih 2.950. Luar biasa ini sebetulnya saham ini. Oke, gimana kami ngitungnya? Ini laporan keuangan udah yang terupdate semester 1 ya, seperti yang dilaporkan di IDX. Revenue growth-nya 5% ya, karena memang shipping cargo ocean freight itu memang sedang naik daun. Jadi kalau kita pasang 5%, saya pikir normal ya, wajar lah gitu ya. Oke, kita lihat rasio keuangan. Market cap-nya besar 9,6 triliun, return on equity 33,5. Ini kan satu semester. Kalau full year itu ya 66 lebih ROE-nya. Karena apa? Equity kan tidak diekstrapolasi. Tapi kalau return atau earning atau apapun cash flow itu diekstrapolasi. Atau ini kan ibaratnya pendapatan dan earning dalam 6 bulan gitu. Oke. Profit marginnya 32, tetap kita nggak perlu. Ini karena kan perbandingan net profit after tax sama penjualan kan. Oke. Net working capital bagus, debt to equity-nya agak sedikit tinggi ya. Sedikit, tapi batasnya kan 1%. Tapi karena profitability-nya tinggi, oke, nggak apa-apa. Sekarang kita lihat lagi saham apa tadi, ITMG.
saham batubara. Upside-nya 2 kali lipat di sini. Kita lihat tuh, bisa sampai 85.000. Emang harganya udah hampir 40.000 nih. Oke, kita lihat revenue growth-nya sangat konservatif 1,64. Return on equity-nya ini udah masih Q4 ya. Return on equity-nya 40% bagus. Debt to equity-nya bagus, di bawah setengah. Working capital-nya 2,5 lebih bagus. Oke, tadi mungkin Anda yang bertanya-tanya ya, SMDR tadi kok tinggi banget. Oke, kita punya fitur yang bisa merubah ini, tapi Anda harus masuk fitur member. Itu adalah forecast simulator, satu fiturnya. Kedua, best stock selection untuk memilih saham-saham dengan parameter tertentu dan menghitung nilai wajar IPO. Forecast simulator. Saya atau Anda ingin pertumbuhannya cuma 3%. Tetap Anda mau bikin 1% pun atau 0,5 lah growth-nya. Tetap tinggi dia. 10.000, 12.000. Kalau ini tadi kan SMDR 15.000 kan, tadi 10.000 sampai 12.000. Oke, sekarang kita hitung lagi saham-saham apa tadi, Indi kalau nggak salah ya, Indika Energy. Ini cukup gapnya tinggi nih ya. Yang terendah itu bisa nyampe 3.900, sekarang harganya 2.630. Berarti ada 50% upside. Sedangkan nilai wajar tertinggi bisa 5 kali upside-nya. Oke, kita lihat Q2 revenue growth-nya 2,5%, ya konservatif ya di situ. Kita lihat return on equity-nya 20%. Kalau disetahunkan kan hampir 40 deh. Market cap 13,7. Debt to equity-nya memang tinggi di sini. Profit margin-nya ya 11,8. Jadi risikonya ada terlihat tertampakkan di debt to equity. Kalau profit margin sebetulnya sedikit di atas benchmark yang cuma 10% ya. Working capital bagus ya di sini. Para sobat Easy Stock kalau mau beli saham ini emang jangan terlalu bernafsu sebetulnya, karena meskipun intrinsic value terendahnya tetap di atas. Oke, kita sekarang melihat apa yang kita mau hitung lagi. PTBA 2 kali lipat. Oke, kita buka laporan keuangan Q1, growth 5%, return on equity-nya 8,6. Kalau disetahunkan berarti sekitar berapa? 25%, bagus. Profit marginnya 28%, bagus. Debt to equity 2,5. Working capital 1,3 atau 0,4, bagus. Oke, ini sahamnya bagus-bagus semua nih. Maksudnya masih under value ya, masih punya kans untuk naik lagi. Enerek upside-nya 77. Tapi ini saham yang beda sekali, downside-nya luar biasa. Ini saham punya risiko luar biasa di jangka panjang. Kenapa? Karena gap-nya tinggi sekali. Terendahnya aja 24 perak, tapi tertingginya bisa 468, which is hampir 2 kali lipat atau 77% atau 70% lah. Nah, growth 3,5, oke. Nah, kenapa gap-nya itu begitu besar? Kita lihat net current asset-nya dia 2,8 triliun. Kalau dia tutup utang jangka pendek yang 5,6 triliun, artinya dia defisit working capital kan. Kalau perusahaan udah defisit working capital dan ada utang jangka panjang, udah pasti neracanya defisit gitu kan. Maka gap-nya terjadi luar biasa, 468 sama 24. Free cash flow-nya dia tinggi, 1,8 triliun. Dari aset yang
600 miliar, dia bisa menghasilkan free cash flow-nya 1,8 triliun karena di sini ada faktor-faktor depresiasi yang besar atau pendapatan dan biaya lain-lain non operasional. Oke, kita lihat di sini. Ini kan Q1 ya. Return on equity-nya 2,2. Artinya kalau di setahun kan ini nggak nyampe 10 nih. Mendekati 10 aja. Debt to equity-nya di atas 1,6. Tinggi. Marginnya di bawah 10. Kurang menarik. Working capital di bawah 1. Jadi di antara 5 saham yang direkomendasi, yang berisiko paling tinggi itu adalah Energ. Kedua, Indika Energy. Karena secara jangka panjang, kalau Indika sebetulnya tidak ada downside ya di hitungannya ya. Kalau Energ kan downside-nya jelas banget, sampai dalam sekali, sampai ke harga terendah, berarti sampai ke 50 perak itu namanya. Oke, para sobat Easy Stock, kita ketemu lagi di lain kesempatan.